mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Priyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Priyonoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tahta dan Kehormatan Kerajaan. Pada seri yang ke-121 ini didukung oleh para pelaku Suprayogi sebagai Raja Suwaka, Ismedio sebagai Senopati Pragolo, Wahyu Chandra sebagai Surengpati, Jumali Jindra sebagai Kelana Jayangsari, Ari Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Diki sebagai Rekrian Demung, Stefan sebagai Rekrian Kanuruhan, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Kita akan menyerbu Kediri dari berbagai sisi. Serbuan dari berbagai sisi inilah yang akan membuat repot mereka. Nah, sementara mereka bingung karena serangan demi serangan yang datang dari segala arah, maka kita dari sisi selatan inilah yang akan menghantam mereka habis-habisan. Marilah kita bahas satu persatu. Sisi barat, serangan akan dimulai oleh tlatah bekas kerajaan Galuh. Kemudian untuk sisi utara, serangan dilanjutkan oleh bekas-bekas dan sisa-sisa kerajaan Wuratan. Dan antara selatan barat, serangan dilakukan oleh bekas kerajaan Wengker. Sementara untuk sisi timur... Ampun Sri Baginda, utusan 3 untuk bagian timur tidak hadir. Tidak hadir? Mengapa bisa sampai tidak hadir? Bukankah malam ini adalah awal dari penyerangan ke Kediri? Yang Mulia Maha Menteri Surengpati, seharusnya tahu bahwa untuk bisa sampai dengan selamat ke tempat ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Mungkin utusan itu kepergok prajurit jaga perbatasan dan tewas. Ya, sudah. Kita lanjutkan saja pembicaraan ini. Hamba Sri Baginda. Bagian timur kita abaikan saja. Tetapi itu bukan merupakan kelemahan kita. Karena serangan kita dari sisi selatan, barat, dan utara sudah merupakan pukulan telak bagi Kediri. Dengan kekuatan yang ada ini, yakin dan percayalah bahwa kita akan mampu menghabisi mereka, memporak-porandakan Kediri. Siasat dan taktik penyerbuan telah dibicarakan. Segala hal telah pula dibahas. Kini tinggal waktu penyerbuan saja yang harus disepakati. Utusan dari telatah atau daerah bekas sisa-sisa kerajaan Wengker, Galuh dan Wuratan belum bisa kembali ke induk pasukannya karena saat penyerangan belum bisa ditentukan. Kebo Pandogo, Bandil Biru, dan Gagak Seto. Hamba Gusti. Kabar terakhir yang kuterima dari seorang peleksan di istana mengatakan bahwa sekarang ini pasukan Mentaun telah berada tidak jauh dari kita. Tepatnya di mana itu Gusti? Di hutan perbatasan antara Ceker dan Purwakarta. Itu berarti musuh sudah berada di depan mata. Tepat. Dan saatnya kita mendahului daripada didahului. Siapkan pasukan dan aturlah sebagaimana ketika latihan. Hamba Gusti. Ingat, sebagai kepala Garuda, kita mempunyai tugas masing-masing. Hamba Gusti. Aku dan Kebo Pandogo sebagai paruh, Bandil Biru sebagai mata kanan, dan Gagak Seto sebagai mata kiri. Hamba Gusti. Sebagai paruh,
Aku dibantu Pandogo, bertugas mematuk pertahanan lawan. Dan sebagai mata kanan, Hamba Gusti. Bandil Biru bertugas mengawasi sisi kanan penyerangan lawan. Hantam mereka, jangan beri ampun, lalu tinggalkan. Karena penyerangan berikutnya akan ditangani langsung oleh pasukan sayap kiri Garuda. Mengerti? Siap Gusti, mengerti. Gagak Seto sebagai mata kiri Garuda. Hamba Gusti. Kau bertugas mengawasi sisi perlawanan sebelah kiri. Hantam perlawanan mereka dan tinggalkan. Karena penyerangan berikutnya akan dilanjutkan oleh pasukan sayap kiri Garuda Ngelayang. Siap Gusti, laksanakan. Itu berarti pasukan akan kita bagi 3. 3 dalam kebersatuan. Segitiga sama sisi. Pasukan terdepan sebagai paruh ada di bawah perintahku dibantu Pandogo. Siap, Gusti. Pasukan sisi kanan di bawah perintah Bandil Biru. Dan pasukan sisi kiri oleh Gagak Seto. Siap Gusti. Kita bergerak, merangsek maju bersama-sama tanpa harus berhenti. Tugas kita adalah mematahkan pertahanan lawan, membuatnya porak-poranda. Setelah itu, sebelum mereka sadar akan keadaan yang terjadi, maka sayap kanan maupun kiri akan mengibas mereka. Sementara kaki Garuda berkuku tajam akan mencabik-cabiknya. Menyusul sebagai sapu bersih adalah pasukan ekor Garuda. Oh, Rekrean Dembung, Rekrean Rangga. Benar Tuan Kelana. Benar, Tuan Kelana. Maafkan kami datang terlambat. Iya, Masuklah ke tenda kami, silakan. Masuklah. Terima kasih, Tuan Kelana. Terima kasih Tuan Kelana. Berarti kita masih harus menunggu Rekrean Apatih dan Rekrean Kanuruhan. Dalam tempo tidak lama mereka akan sampai. Benar, Tuan Kelana. Keduanya tadi berkuda di belakang kami. Oh, benar. Rupanya itulah mereka. Mari Rekrean Apatih, Rekrean Kanuruhan. Langsung saja masuk ke tenda kami. Terima kasih, Tuan Kelana. Ingatlah, bahwa penyerangan kita, sebelum diserang lebih dulu oleh mereka, akan dimulai menjelang matahari terbit. Saat mereka masih tertidur dan belum lagi siap. Tuan Kelana, sebaiknya kita mulai saja mengenai penyerangan berbagian. Iya, baik. Sekarang semua sudah lengkap. Begini. Setelah kepala Garuda dengan paruhnya mematuk daerah perlawanan musuh, maka laskar berikutnya adalah pasukan berkuda di bawah pimpinan Rekrean Kanuruhan yang akan mengobrak-abrik. Pasukan berkuda ini adalah yang bertindak sebagai kaki Garuda berkuku tajam, yang bertugas mengoyak dan mencabik-cabik musuh. Pasukan berkuda siap laksanakan tugas. Setelah pasukan berkuda lewat dan berlalu, menyusul sayap kanan Garuda mengibas-ibas, menebarkan hujan panah terhadap kedudukan musuh. Pasukan panah di bawah pimpinan Rekrean Apatih mendesak perlawanan dari sayap kanan. Ketika musuh akan bergerak beranjak ke kiri, maka sayap kiri Garuda segera mengibas pula. Rekrean Demung dengan pasukan pedangnya menghabisi musuh tanpa ampun. Pasukan panah sebagai sayap kanan siap. Pasukan pedang sebagai sayap kiri, siap. Tinggalkan musuh dengan segera untuk menghadapi yang berikutnya. Karena musuh yang baru saja kita lewati akan disapu bersih oleh ekor Garuda, yakni pasukan tombak pimpinan Rekrean Rangga. Pasukan tombak siap nyapu bersih. Kediri Jayanti! Kediri Jayanti! Bela Pati demi Kediri! Bela Pati demi Kediri! Persiapan penyerbuan di hutan sekitar daerah Ceker tampak tenang. Api-api obor dimatikan, kecuali 1-2 saja yang menyala. Itu pun untuk petugas yang mondar-mandir. Selebihnya diam di tempat tanpa penerangan. Malam menjelang pagi, serangan sudah ditentukan. Sasaran pun sudah jelas, yaitu hutan perbatasan antara daerah Ceker dan Purwakarta. Saat pasukan akan diberangkatkan, Gusti Jayang Sari. Apakah ada yang tidak beres, Kebo Pandoko? Atau ada mata-mata menyusul? Bukan, Gusti. Tapi gadis itu. Oh, ada apa dengan gadis itu? Membuat ulah lagi? Bukan, Gusti. Tetapi tidak kelihatan di antara para laskar yang lain. Oh, apa mungkin gadis itu adalah mata-mata Mentaun? Datang, membaca keadaan, lalu menghilang untuk melaporkannya ke pihak Mentaun. Jika benar mata-mata, telah kalah kita, Gusti. Siasat dan taktik yang kita rancang akan hancur total, Gusti. Sudah benar-benar kau cari, Kebo Pandoko? Hamba, Gusti. Tetapi nihil. Sia-sia. Oh, kemana larinya anak itu? Justru saat kita berangkat hendak menyerang, dia malah hilang. Apalagi yang mau diperbuatnya? Mengapa aku terpana oleh penampilannya? Kenapa aku begitu percaya pada keinginannya untuk bergabung? Apa karena dia cantik?
Apa karena dia memamerkan kebolehannya, melontarkan pukulan dahsyat, sehingga aku menerimanya bergabung? Kelana Jayeng Sari termangu. Di depannya Kebo Pandogo hanya diam memperhatikan. Dua sosok dalam kegelapan sama-sama diam. Sementara di sekeliling mereka para laskar sibuk dengan persiapannya masing-masing. Kendati sibuk tapi mereka tampak tenang. Hampir tak ada suara sedikit pun. Mereka berbicara dengan menggunakan bahasa tubuh dan isyarat. Nyala obor pun dibatasi hanya kepada para pimpinan regu. Baiklah Pandogo. Kita cari berdua gadis itu. Kita berputar berlawanan arah. Berkeliling di luar areal perkemahan. Baik, Gusti. Jika benar gadis itu mata-mata, kita akan bisa menangkapnya saat dia mengadakan pengintaian di luar areal perkemahan ini. Jika bukan mata-mata, aku justru khawatir dia ditangkap dan disekap pasukan Sandi Mentaun untuk dimintai keterangan tentang kekuatan dan persiapan pasukan kita. Iya. Hamba mengerti, Gusti. Kalau begitu kita harus bergerak cepat. Seandainya dia mata-mata, kita segera menangkapnya. Kalau bukan, maka kita pun bisa secepatnya menolong dia dari sekapan prajurit Sandi musuh. Ya, ayo kita segera berpencar. Kau ke arah utara perkemahan, dan aku selatan. Kemudian menyisir pinggiran antara hutan dan perkemahan di bagian barat, dan aku timur. Lalu kembali dan bertemu lagi di tempat ini. Hamba, Gusti. Siap laksanakan. Persiapan menyongsong penyerbuan Mentaun sudah dilaksanakan. Tinggal pemberangkatan saja yang masih ditunda. Tetapi Kelana Jayeng Sari mengalihkan perhatiannya pada pencarian gadis bersenjata tombak. Sudah kukitari tepian hutan di mana perkemahan berada. Tetapi tidak ada tanda-tanda gadis itu sembunyi untuk mengawasi areal perkemahan. Di mana dia? Dan siapa sebenarnya dia? Kalau tidak salah dengar, aku sempat mendengar namanya disebut tatkala Gusti Jayeng Sari menanyakan siapa dirinya. Iya, benar. Meski cuma mendesis, bibirnya yang merah merekah itu menyebutkan satu kata. Katina. Iya, Katina namanya. Berasal dari dusun terpencil di kaki Gunung Wilis. Katina. Artinya kokoh, keras, atau tegar. Ya. Dia memang keras dan kokoh ketika ditolak bergabung bersama pasukan. Bahkan untuk membuktikan dirinya mampu bertempur, ia langsung memamerkan kebolehannya. Tapi pukulannya itu memang dahsyat. Dengan sekali hentak, pohon besar itu roboh. Siapa itu? Hei, tunggu! Hentikan langkahmu! Celaka. Ada orang memergoki aku. Aku harus menyamar agar tidak mudah dikenali. Hentikan langkahmu.
Dari mana malam-malam begini keliaran di luar areal perkemahan? Kau prajurit bukan? Aku prajurit atau bukan? Apa urusanmu? Jelas urusanku. Karena kau telah memasuki daerah perkemahan prajurit kami. Kau mata-mata Mentaun bukan? Mentaun adalah musuh besar. Omong kosong. Jika musuh, mengapa kau mengawasi perkemahan prajurit kami? Siapa yang mengawasi perkemahanmu? Macam kurang pekerjaan saja. Kau bercadar bukan? Meski kegelapan menghalangi pandanganku, tapi aku bisa menebak lewat suaramu bahwa kau bercadar untuk menyembunyikan wajahmu. Dan hanya orang-orang pengecutlah yang tidak berani menyatakan dirinya. Bukan urusanmu untuk mengetahui siapa diriku. Dan bukan hakmu mengatakan aku pengecut. Oh, bersiaplah untuk kubuka cadarmu. Hai, mengapa menghindar? Ayo turunlah dan hadapi aku. Untuk apa bertengger di atas dahan pohon tinggi itu? Ternyata yang pengecut adalah kau. Ditinggal sendirian di bawah pohon, malah teriak-teriak tidak karuan. Pandogo, ada apa? Aku mendengar suaramu berteriak-teriak. Gusti, lihatlah di atas pohon itu. Kelana Jayeng Sari mendongakkan kepalanya. Di atas sana seseorang tengah duduk dengan kaki terjuntai ke bawah pada dahan besar. Sinar rembulan menyeruak lewat sela-sela dedaunan pohon yang lebat. Kelana Jayeng Sari memandangi penuh selidik. Kemudian pandangannya berpindah ke arah Kebo Pandogo yang masih terlongong-longong. Siapa dia, Kebo Pandogo? Entahlah, Gusti. Dia tidak mau menyebutkan jati dirinya. Mata-mata dari Mentaun kah? Dia mengaku bukan, Gusti. Justru katanya Mentaun adalah musuh besarnya. Akan kupaksa dia agar turun dari ketinggian dahan pohon itu. Hei, kau orang asing. Turun atau kupaksa untuk turun. Tinggal pilih salah satu. Hah, kau mempermainkan aku. Hup, iya, ha! Sehat-sehat saja, bukan? Justru aku mengharapkan kau tetap sehat tanpa cacat. Supaya kau bisa kukorek keterangan dari mulutmu. Keterangan? Apa kau kira aku ini mata-mata? Kalau bukan mata-mata, mengapa sembunyi di balik cadar? Aku memang senang membuat orang bingung. Bertanya-tanya dan penasaran. Oh, tunggu dulu. Aku seperti pernah mendengar suaramu. Tapi siapa? Dan di mana? Nah, kau bingung bukan? Sebentar lagi kau pasti penasaran. Sudahlah, jangan bergurau. Aku tidak punya banyak waktu untuk melayanimu. Cepat katakan siapa dirimu, mau apa datang ke tempat ini, dan dari mana asalmu. Nah, benar kan? Sekarang kau sudah memasuki tahap penasaran. Cepat katakan. Waktu mendesak sekali. Karena sebentar lagi urusanku sudah lain. Baik, baik. Aku orang Kediri juga. Aku datang ke tempat ini ingin bergabung bersama pasukanmu. Lalu namamu? Aku tidak punya nama. Apalah arti sebuah nama? Kau mempermainkan aku. Kurang ajar. Kau telah berbuat semena-mena. Oh, rupanya kau seorang anak ingusan. Pemuda ingusan macam kau untuk bergabung bersama kami. Nanti orang tuamu gelisah mencari-cari. Hayo, pulang sajalah. Kurang ajar sekali kau. Kau anggap aku ini bocah ingusan? Untuk ukuran seorang pemuda, kau masih tergolong terlalu hijau berangkat ke gelanggang pertempuran. Tubuhmu terlalu kecil. Badanmu lunak. Kalau boleh aku menilai, kau pemuda yang suka bersolek. Atau mungkin kau sebenarnya seorang perempuan. Benar, Gusti. Terlalu cantik untuk ukuran seorang pemuda. Tetapi sebaliknya, Gusti. Terlalu kasar bila ia adalah seorang wanita. Sebab ditilik dari pakaiannya. Jelas pakaian laki-laki. Rambutnya terpotong pendek dan rapi. Tapi tetap cantik, bukan? Ya, seorang pemuda yang cantik. Cantik tapi galak, Gusti. Diam kalian. Tutup mulutmu. Aku paling tidak suka dilecehkan. Oh, dia tersinggung, Gusti. Macam perempuan saja, mudah tersinggung. Diam kau. Jangan ikut campur. Terjadilah pertarungan antara Pandogo dan pemuda kecil itu. Pandogo lebih bersikap menghindar dan bertahan.
Sementara pemuda kecil itu terus melancarkan serangan, Kelana Jayeng Sari hanya jadi penonton sambil pandangannya penuh selidih. Namun pada saat Pandogo keteter karena serangan pemuda kecil itu membahayakan, dengan sangat terpaksa, Kelana Jayeng Sari bergerak melindungi Pandogo. Dan... Lepaskan aku. Semakin kuat kau meronta, akan semakin kuat aku membekuk, merangkatmu. Iya, aku tidak akan meronta. Tidak akan memberontak. Tapi lepaskan. Iya, begitu lebih baik bukan? Lebih baik dan lebih manis. Ternyata kau pemuda yang kurang ajar. Maaf, aku tidak sengaja. Sekali lagi aku mohon maaf. Aku tadi hanya bertindak menolong temanku, Pandogo, agar kau tidak menyerangnya lagi. Tapi, maaf, terpegang? Kurang ajar. Tidak tahu sopan santun. Periagung macam apa kau? Mengaku sajalah. Kau seorang wanita, bukan? Aku bisa merasakannya saat membekukmu dari belakang tadi. Ada sesuatu yang lunak. Cukup. Jangan lanjutkan ucapan kotormu itu. Hei, aku kan sudah minta maaf. Kenapa kau masih saja marah-marah? Kau seorang wanita, bukan? Saudara-saudara, kawan-kawan prajurit dari berbagai laskar. Baik laskar pedang, laskar tombak, laskar panah, ataupun laskar berkuda. Kita adalah pasukan terdepan. Pasukan di bawah pimpinan Gusti Kelana Jayeng Sari, yang bertugas sebagai kepala Garuda, yang menyeruak, merangsek, dan mendesak pasukan kerajaan Mentaun. Saat inilah kita akan bergerak. Bergerak dan mendesak mereka agar tidak lebih jauh lagi memasuki daerah wilayah kekuasaan Kediri. Saudara-saudaraku, kawan-kawan prajurit dari berbagai laskar, perjuangan ini, peperangan dan pertempuran yang akan kita masuki ini adalah tugas suci kita semua dalam upaya menumpas dan membinasakan Durjana dari muka bumi. Menumpas dan membinasakan Durjana dari muka bumi adalah melenyapkan angkara dari tanah Jawa, agar kehidupan Kawulo dapat terselenggara dengan baik, tertata dengan apik. Toto titi tentrem kertora harjo, gemah ripah loh jinawi. oleh Kebo Pandogo sebagai wakil dari Kelana Jayeng Sari. Pasukan pun diberangkatkan. Obor-obor dimatikan, kecuali 1-2 saja yang dinyalakan dibawa oleh pimpinan laskar. Sinar rembulan menerangi seisi hutan. Jangkrik dan binatang malam lainnya tak ada yang bersuara. Mereka paling sembunyi mendengar derap kaki kuda melintas. Malam menjadi mencekam. Apakah semuanya sudah siap? Siaga, Sri Baginda. Pasukan sudah ditempatkan pada posisi yang ditentukan. Siaga, Baginda. Tinggal menunggu perintah pemberangkatan. Segera akan kita berangkatkan. Senopati Pragolo. Siap, Sri Baginda. Kau pimpinan pasukan terdepan. Maju mundurnya pasukan kita, kelancaran dan terhambatnya penyerangan laskar akan sangat tergantung dari gerak laju pasukanmu. Hamba, Sri Baginda. Siap. Waktu kita tinggal sedikit. Malam sebentar lagi menjelang pagi. Dan sesuai rencana, ketika matahari pagi mulai bersinar, kita sudah harus menduduki kota Rajadaha. Dan pemerintahan sudah harus berpindah ke tangan kita. Mengerti kalian semua? Siap, Sri Baginda. Mengerti. Hanya ada satu jawaban dalam peperangan kita malam ini. Yakni kemenangan. Tidak boleh ada jawaban lain kecuali kemenangan. Kita harus menang. Apapun terjadi dan bagaimanapun caranya, kita harus menang. Menang adalah kata yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Dengan kata lain, menang atau mati. Benar, saudara-saudara pimpinan laskar. Apa yang baru saja dihaturkan Sri Baginda Raja Sewaka adalah satu kata yang bagi kita menjadi keramat. Mengingat perang yang akan kita jalani haruslah dimenangkan. Apapun resikonya, bagaimanapun caranya, perang harus kita menangkan.
dan kepada Yang Mulia Senopati Pragolo beserta seluruh pasukan di bawahnya. Di tangan kalianlah ditentukan berhasil tidaknya perang ini. Pada tangan kalian terletak lancar tidaknya serangan demi serangan yang akan kita laksanakan. Kalian mengerti? Ya. Surengpati, meskipun aku kau tempatkan di barisan terdepan, aku akan tetap selamat dan membuat perhitungan. Nantikanlah saat itu, Surengpati. Bulan bundar penuh mengambang di angkasa raya. Angin bertiup-tiup. Pasukan kesatria Kelana kini tidak membawa obor agar tidak mudah diketahui musuh. Mereka berkuda satu-satu, susul menyusul. Sinar bulan yang keperakan mereka jadikan penunjuk jalan. Wajah-wajah mereka dipulas coreng-moreng dengan arang. Tubuh mereka ditempeli tumbuhan dan dedaunan agar musuh sulit mengenali. Penyerbuan pasukan kesatria Kelana tak ubahnya penyerbuan pohon-pohon berjalan. Mereka menyamarkan diri dengan alam. Siapa kau? Dari mana dan mau kemana? Lalu, untuk apa malam-malam begini lewat di hutan wilayah Kadiri? Apa pedulimu mengetahui urusan orang? Apa peduliku? Ya! Tobat. Masih tidak mau mengaku? Ya! Sahandi, tunggu. Dia hanya membungkam, Kang. Harus diberi pelajaran. Kalau perlu dibunuh. Tenanglah, Di. Tenang. Biung. Mengapa merintih? Hah? Seorang prajurit pantang merintih. Aku bukan prajurit. Bukan. Kalau bukan prajurit, lantas apa? Aku rakyat biasa. Petani. Petani pandai menunggang kuda. Bahkan disuruh berhenti pun kau pandai berkelit menghindar. Untung aku cepat membunuh kudamu dengan lebaran pisau. Benar, saya petani. Masih tidak mau mengaku? Rasakan ini. Jangan. Ampun. Jangan bunuh saya. Ampun. Kau tidak mau dibunuh. Tetapi kau juga tidak mau membuka suara. Jadi apa maumu, ha? Lepaskan saya. Bebaskan saya dulu. Itu gampang diatur. Asalkan kau katakan
siapa sebenarnya dirimu? Dari mana dan mau kemana? Itu saja. Setelah itu kau boleh pergi. Benar, saya petani biasa. Dari berkunjung ke rumah saudara dan kemalaman pulang. Masih tidak mau mengaku. Aduh. Tahan, tahan. Jangan kau teruskan. Dia mempermainkan kita, Kang. Sedang kita tidak punya waktu berlama-lama di sini. Kau dengar. Aku dan temanku ini tidak punya cukup waktu. Apalagi untuk melayani orang seperti kau. Jadi, jika kami mengambil jalan pintas, nyawamu sudah melayang. Oh, jangan bunuh saya. Kami tidak akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Tapi jika kau masih mencela-mencela, temanku ini bukan hanya akan menggores tubuhmu seperti tadi, tetapi juga akan membunuhmu. Jangan, Pak. Jangan bunuh saya. Ampun, tolong jangan bunuh saya. Iya. Untuk yang terakhir kalinya, katakan, siapa dirimu dan dari mana dan mau kemana? Apakah benar jika saya mengatakan yang sesungguhnya saya tidak dibunuh? Siapapun dirimu, jika kau mengaku dan berkata dengan jujur, kami pantang membunuh siapapun. Baiklah. Saya utusan satu dari sisi penyerangan sebelah barat. Jadi, kau... Tahan. Biarkan dia berkata jujur. Saya Telik Sandi dari Galuh yang diutus minta keterangan Raja Sewaka mengenai waktu penyerbuan ke Kadiri. Bagus. Terima kasih atas kejujuranmu. Lalu di mana pasukan Raja Sewaka sekarang berada? Katakan. Dan berapa kekuatan mereka? Pasukan Raja Sewaka berada tak jauh lagi dari hutan ini. Kekuatan mereka 1.500 orang prajurit. Lalu kapan mereka akan menyerang? Malam ini. Justru itu saya disuruh secepatnya kembali ke induk pasukan untuk mengabarkan hal penyerangan ini. Bagus. Sekarang kau boleh bebas. Tetapi ingat, tidak perlu kembali ke induk pasukan. Jika kau melanggar, tahu sendiri akibatnya. Baiklah. Saya dibebaskan? Iya. Pergilah. Tetapi tidak untuk kembali ke Galuh. Terima kasih. Lalu kuda saya? Kudamu sudah mati aku tikam. Menyusul majikannya kalau perlu. Ampun. Bukankah kalian berjanji akan membebaskan saya? Tidak membunuh saya? Iya. Pergilah. Kau bebas sekarang. Kau punya kaki bukan? Nah. Berjalanlah dengan kedua kakimu. Baik. Terima kasih. Permisi. Prajurit, mengapa kalian masih berada di sini? Kami baru saja menemukan seorang mata-mata sekutu kerajaan Mentaun. Mata-mata kerajaan Mentaun? Benar, Yang Mulia. Dia utusan dari Galuh. Sekarang mana dia? Sudah kami lepaskan, Yang Mulia. Dilepaskan? Iya. Tetapi sebelumnya dia telah memberi keterangan pada kita, Yang Mulia. Baiklah. Keterangan apa? Raja Sewaka bersama pasukannya berada tidak jauh dari kita. Di depan hutan ini, Yang Mulia. Bagus. Berapa kekuatan mereka? Tidak lebih dari 1.500 orang prajurit bersenjata lengkap. Baik. Sekarang kembalilah pada tugasmu. Aku akan menemui Gusti Jayeng Sari untuk memberitahukan laporan kalian. Penyerbuan sudah didahului oleh pasukan Kelana Jayeng Sari.
sementara pasukan Raja Sewaka baru dalam tahap bersiap-siap. Sebagai pasukan kepala Garuda, mereka bergerak lincah dan sigap hanya dengan penerangan sinar bulan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah pasukan Mentaun menerima serangan dadakan yang begitu cepat? Mampukah mereka bertahan? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.